dari praktek pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Baiklah, silahkan disimak video pembelajaran tentang pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Langkah pertama adalah persiapan dan perkenalan pada ibu bayi untuk pemeriksaan fisik pada bayi ini. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Bida Novi. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu. Tujuannya Bu, kenapa harus dilakukan pemeriksaan fisik pada bayi? Agar kita mengetahui apakah bayi Ibu itu dalam keadaan sehat atau ada gangguan kesehatan. Bagaimana Bu? Apakah Ibu berkenan? Baik, terima kasih. Langkah kedua untuk pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir adalah kita memastikan keadaan ruangan tertutup dan pencahayaan yang cukup. Baik, kita akan tutup hordeng ya. Hidupkan lampu supaya ruangan lebih terang. Langkah selanjutnya pada pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir adalah pastikan persiapan alat telah kita lakukan. Untuk persiapan alatnya, yang pertama adalah handscoon dalam bak instrumen, kemudian kita siapkan stetoskop, ada pen light, ada termometer, ada bengkok, ada pengukur tinggi badan bayi, ada korentang, ada lampu sorot, lalu ada tempat baju kotor bayi, dan APD untuk pemeriksa. Baik, itulah persiapan alat yang harus kita siapkan untuk pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Baik, langkah selanjutnya sebelum kita melakukan tindakan, sebaiknya kita cuci tangan dulu menggunakan teknik 6 langkah. Oke, siap. Setelah cuci tangan, kita menggunakan APD. Kita sekarang adalah menggunakan APD. Pertama, kita pakai sepatu boot ya. Baik, untuk prosedur tindakan pada pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir, yang pertama adalah kita amati bayi, kita sentuh bayi dengan lembut ya. Kita lakukan kontak mata pada bayi, lalu kita buka pakaian bayi. Kita lihat, kita buka bedong bayi ya, kita lihat apakah
postur tubuhnya normal, kemudian bagaimana warna kulitnya, apakah kemerahan, kemudian bagaimana pergerakannya, apakah aktif, lihat juga tonus ototnya, ya, apakah baik, ya. Lalu selanjutnya kita lihat pernapasan, kita cek pernapasan pada bayi baru lahir, ya. Hitung pernapasan pada bayi baru lahir itu dengan menggunakan jam tangan, ya. Kita lihat, kita hitung selama 1 menit bagaimana pernapasan dada dan perutnya. Kalau dia normal pada bayi baru lahir, pernapasannya harus 40 sampai dengan 60 kali per menit. Kita periksa denyut jantung pada bayi dengan menggunakan stetoskop. Kita ambil stetoskop, kemudian kita periksa denyut jantung bayi setinggi appendix, ya. Kita lihat. Selama 1 menit pemeriksaan denyut jantung bayi. Jika normal, denyut jantung bayi adalah 110 sampai dengan 160 kali per menit. Lalu setelah kita periksa denyut jantung bayi, selanjutnya adalah kita raba punggung, ya, apakah bagaimana panas bayi, apakah normal atau tidak. Lalu kita periksa menggunakan termometer. Oke, selesai kita periksa suhu, lalu lihat kepala bayi. Untuk mencegah bayi kedinginan, ya, kita tutup dulu, kita periksa bagian kepalanya. Untuk memeriksa bagian kepala, kita lihat apakah kepalanya simetris atau tidak. Kita cek apakah ada kaput, succedanum, atau ada cephalhematum. Oke, bayi ini normal, ya. Setelah ke kepala, kita lanjutkan pemeriksaan pada mata. Mata kita lihat apakah ada strabismus. Kita lihat dengan pen light, ya, tidak ada. Kemudian kita lihat adakah perdarahan pada mata, ya. Kita lihat apakah ada perdarahan pada mata. Kemudian apakah ada cairan pada mata, tidak ada. Lanjut ke kita pemeriksaan pada hidung, apakah ada cairan pada hidung. Kemudian kedua telinga, kita lihat bentuk telinganya. Kemudian apakah ada cairan juga yang keluar tidak normal pada telinga. Lalu kita lihat telinga satunya, ya. Setelah itu kita lihat di mulut. Mulut kita inspeksi, kita lihat juga apakah ada labiopalatoschisis, ya. Setelah itu beralih ke leher, ya. Kita raba di leher, ya, apakah ada kelenjar pembengkakan kelenjar getah bening, ya, pada bayi. Tidak ada. Lalu kita buka baju bayi, ya, kita buka lagi baju bayinya. Kita raba klavikula menggunakan jari telunjuk, kita raba klavikula, ya, untuk memastikan apakah ada fraktur atau tidak, ya. Kita lihat, ya, kita raba ini. Lalu selanjutnya kita raba pemeriksaan pada tangan. Pada tangan kita pegang, ya. Kedua tangan kita bandingkan, kedua tangan, ya, kesimetrisannya. Kemudian kita lihat apakah ada sindaktili atau polidaktili. Tidak ada. Oke, lanjut kita pemeriksaan selanjutnya. Setelah pemeriksaan tangan, kita beralih ke pemeriksaan dada. Kita lihat pernapasan dadanya, ya. Kita lihat gerakannya, kesimetrisannya, ya, kita lihat. Kemudian kita cek puting susu dan aerolanya, ya, apakah transparan atau tidak. Kemudian kita beralih ke abdomen. Kita cek abdomennya, kita periksa apakah ada hernia umbilikalis, ya. Ketika dia menangis, kalau hernia umbilikalis itu menonjol, ya, tali pusatnya menonjol, yaitu kalau menonjol berarti kalau orang awam, ya, mengatakan bodong, ya, pusatnya bodong. Nah, itu dinamakan hernia umbilikalis. Kemudian kita lihat juga perdarahannya pada tali pusat, ya, apakah ada perdarahan, ya. Ini kan bayi baru lahir, jadi tali pusat pastinya masih basah, ya, masih basah. Kemudian lihat apakah ada bau,
atau kemerahan pada kulit ya. Setelah itu kita cek area genitalia. Kita lihat kalau laki-laki ujung ukur penis ini ya, panjang penis kira-kira 3 cm. Kemudian pastikan ada lubang uretranya, ada skrotumnya ya. Testisnya apakah sudah masuk dalam skrotum ya. Kalau misalkan bayi perempuan itu kita periksa vulva ya dengan membuka vulva, kemudian memastikan apakah adanya orifisium uretra dan lubang vagina. Ya, setelah itu kita lihat tungkai. Kita lihat kaki ya. Lihat kesimetrisannya pada kaki ya. Lihat simetris, kemudian apakah ada tanda kemerahan ya. Kemudian kita tekuk lutut ya 90 derajat. Kita tekuk ya. Apakah ada tanda klek ya pada femur ya, mengalami dislokasi ya. Kalau misalkan ada bunyi klek pada ini femur berarti ada dislokasi ya. Acetabulum ya, oke. Setelah itu lanjut, setelah pemeriksaan pada tungkai bayi normal, kita lanjut ke punggung ya. Kita periksa punggung, kita periksa apakah ada spinal ya, apakah ada spina bifida. Kita lihat apakah ada spina bifida ya. Kemudian kita cek juga sphincter ani, pastikan ada sphincter ani. Jangan sampai kita masukkan jari atau alat lain ya ke anus ya, jangan sampai, hanya kita inspeksi. Dan tidak lupa kita tanyakan pada ibu apakah bayi sudah buang air besar pada 24 jam pertama. Setelah melakukan pemeriksaan pada anus ya, selanjutnya kita cek refleks ya, refleks pada bayi. Yang pertama adalah refleks Moro. Bagaimana kita melakukan pemeriksaan refleks pada Moro? Itu kita sentuh bayi ya, kita sentuh bayi. Nah, kalau bayi memiliki refleks Moro, dia akan terkejut sebagai respon pada bayinya ya, dengan membuka telapak tangannya ya, yang biasanya menggenggam itu dia mengepal ya, kemudian dia membuka, kemudian menarik lutut ya, lalu dia akan kembali mengepalkan lagi ya, terus dan lengannya mendekat ke tubuh ya, seperti memberikan pelukan untuk dirinya sendiri. Itu refleks Moro. Kemudian kita lakukan juga pemeriksaan pada routing refleks ya. Jadi routing refleks itu kita sentuh kulit bayi ya, di sekitar pipi ya dan pinggir mulut bayi ini kita sentuh. Jika bayi mengikuti ya arah sentuhan ini sambil membuka mulutnya, berarti bayi memiliki routing refleks. Selanjutnya kita periksa sucking refleks ya, itu pemeriksaan refleks menghisap ya. Kalau untuk refleks menghisap pada saat bayi menyusui pada ibunya, kita lihat bagaimana refleks menghisap pada bayi. Kemudian selanjutnya refleks Babinski ya. Bagaimana cara memeriksa refleks Babinski? Ini kita sentuh telapak kaki bayi ya. Kita sentuh telapak kaki bayi ya, agak ditekan sedikit ya. Nah, ini kalau dia memiliki refleks Babinski, ini jempol bayi akan mengarah ke atas ya, kemudian jari-jari lainnya akan membuka ya, menyebar begini, membuka. Itu kita sentuh sini ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pemeriksaan pada refleks Palmar atau refleks menggenggam ya. Bagaimana kita pemeriksaannya? Kita melakukan pemeriksaan refleks Palmar itu kita gelitiki ya, kita sentuh lengan bayi ya, ininya telapak tangan ya, telapak tangan bayinya kita sentuh seperti kita gelitikin. Nah, jika bayi memiliki refleks Palmar, ini akan ketika kita sentuh lengannya, dia akan menggenggam ya, seperti itu. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan refleks selesai, selanjutnya pemeriksaan terakhir itu adalah kita periksa tinggi badan bayi, kemudian berat badan bayi. Setelah pemeriksaan refleks selesai ya, kita buka lagi kan, kita tadi setelah kita pemeriksaan refleks tadi kita tutup supaya bayi tidak kedinginan, dan kita buka bayinya, kita periksa pemeriksaan pada tinggi badan bayi ya. Kita buka, kita luruskan kaki ya, kita luruskan kaki, kita lihat, kita nilai berapa ya, di sini 40 cm kurang lebih. Setelah itu, setelah selesai kita periksa tinggi badan bayi
Kita periksa berat badan bayi. Kita periksa berat badan bayi. Kita lihat berat badan bayi 3 kilo. Baik, selesai pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Setelah selesai, kita bereskan alat. Kemudian jangan lupa handscoon kita lepas ya, kita rendam dengan air klorin. Kemudian setelah kita cuci tangan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah video tentang pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.